LPTK Universitas Jember. Perkenalkan, nama saya Sunarji SPDSD dengan NIM 220211050802. Adalah guru SDN Bandaas 2 Desa Bandaas, Kecamatan Bungkek, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar di SDN Bandaas 2 kelas 6 semester 1 pada tema Tokoh dan Penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pada pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu Pak Sunarji akan menanyakan kabar kalian semua. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap kalian menjaga kesehatan ya, penting ya, supaya kalian bisa masuk ke sekolah seperti biasanya ya. Tapi sebelumnya mohon untuk ketua kelasnya membaca doa dulu ya. Silakan. Berdiri semua, memberi salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kembali. Sebelum pelajaran dimulai, membaca doa bersama-sama. Lagu nasional ya, agar kalian lebih bersemangat. Semangat tidak? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tetap bersyukur ya. Karena apa? Karena pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, karena ada listrik ya, semuanya bisa hidup, kipas angin bisa hidup ya. Bagaimana seandainya tidak ada listrik? Tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup ya, tidak bisa merasakan kipas angin ya. Jadi sebelum Pak Sunarji menginjak pada pembelajaran kali ini, Pak Sunarji akan menampilkan dulu tujuan pembelajaran kali ini ya. Mari kita membaca bersama-sama dulu ya. Satu, apa? Setelah membaca
yang dibaca dengan mandiri. Terus yang ketiga, setelah membaca teks tentang penemu dan dunia, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam analisis sederhana dengan tepat. Yang kelima, dan fungsinya dengan tepat. Baik, terima kasih ya. Manfaat dari tujuan ini, ya, misalnya kalian nanti akan menyebutkan ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi kalian sudah bisa tahu, oh ini bentuk dari ciri-ciri teks eksplanasi. Terus yang kedua, tentang apa ini, menemukan informasi penting. Nah, jadi di bacaan di buku tulisnya kalian itu ada informasi-informasi penting tiap paragrafnya yang harus kalian temui. Nah, itu manfaatnya nanti ya. Nah, yang ketiga mengenai, terus yang kelima ya, mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen listrik. Nah, komponen listrik itu ada apa saja ya. Nah, tentu pelajaran kemarin-kemarin sudah itu ya. Nanti kalian bisa sebutkan ini ya. Ini semua sudah lengkap semua kan ya? Alhamdulillah ya. Jadi tidak perlu saya absen lagi ya. Langsung ya. Bagaimana? Masih semangat tidak? Baik. Langsung nanti akan menunjukkan. Lihat. Kita berikut ini ya. Lihat, ini ada gambar apa ini? Rumah. Ada berapa rumahnya? Ada berapa? Dua ya. Ada satu dan dua ya. Rumahnya tiga ada. Nah, lihat di sini. Yang di atas kira-kira bagaimana ini? Tidak ada lah. Ada lampu. Yang di bawah? Lampu. Nah, pertanyaannya, mengapa lampu bisa menyala yang di bawah? Ayo Kacung. Bagus. Sebutkan namanya ya. Ayo. Siapa? Ayo. Besar, karena apa? Mengapa lampu bisa menyala? Karena ada apa? Listrik. Ya. Nah, lihat pada lampu yang tidak menyala yang di atas. Mengapa tidak bisa menyala? Kenapa? Karena tidak ada listrik. Ya. Bagus. Lanjut ya. Baik. Nah, dari di sini ada yang perlu kalian tanyakan tidak? Tidak ada. Di bukunya tentang penemu ya, yaitu pada tema 3, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, halaman 1 ya, itu dibaca agar paham isinya tiap paragrafnya nanti. Nah, ya. Ya, baca, pahami benar-benar ya. Baca sungguh-sungguh ya, pahami betul isinya tiap paragrafnya. Sudah selesai ya. Baik, itu mengenai tema 3 tema 1 ya, ilmu yang mengubah dunia ya. Sekarang pembelajarannya yaitu kalian mempelajari tentang teks dengan judul apa tadi? Judulnya di bukunya itu listrik mengubah dunia. Kita akan belajar mengenai teks eksplanasi ya. Teks ya. Baik. Teks eksplanasi apa ini? Coba dibaca. Siapa yang membaca? Yang itu.
sesuatu ya, termasuk teks eksplanasi. Ya. Ciri-cirinya seperti apa? Tolong didengarkan baik-baik. Ciri-ciri teks eksplanasi ini: satu, semua informasi yang disajikan dalam teks didasarkan pada fakta atau kenyataan. Ya, fakta itu adalah kenyataan tanpa tambahan pendapat dari penulis. Jadi sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu jenis teks ini informatif, ya, menginformasikan dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang sedang dibahas. Yang ketiga cirinya yaitu struktur teks terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, urutan penjelas atau kausal, dan interpretasi. Ya. Yang keempat cirinya, ciri dari teks eksplanasi ini, penjelasan dalam teks ini menggunakan penanda urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, ini adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Bagaimana, ada pertanyaan dulu? Lanjut. Ya, baik, saya lanjut ya. Struktur teks eksplanasi terdiri atas 1, ya, strukturnya susunannya ya. Mulai pertama yaitu pernyataan umum atau yang dikenal dengan pembukaan ya. Tolong didengarkan. Pernyataan umum berisi tentang informasi singkat tentang hal yang dibicarakan. 2, deret penjelas atau kata lainnya isi dari bacaannya ya. Deret penjelas berisi tentang urutan uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi. 3, kesimpulan ya. Jadi teks eksplanasi terdiri dari apa saja? 1 apa? Pembukaan. Ya. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Ya. Itu ya. Lanjut. Informasi penting dalam teks eksplanasi seperti apa? Jadi dalam teks eksplanasi itu tolong didengarkan bentuknya yang bagus ya. Berisi informasi penting ya. Dari teks bacaan merupakan ide atau gagasan utama yang terdapat di setiap paragraf. Jadi mencarinya itu di setiap paragraf ya. Coba dilihat di bukunya itu. Ada berapa? 2, 3, 4, 5. Ada berapa? Paragraf ya. Nah, jadi bagaimana mencari informasi pentingnya? Melalui tiap paragrafnya. Paham? Ya. Ditemukan di tiap paragrafnya. Informasi, cara menemukannya, informasi dari teks eksplanasi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan. Bagaimana cara menemukan dengan cara pertanyaan? Dengan cara pertanyaan, kata tanya yang digunakan kita singkat dengan apa namanya ini? Adik, sim, simba ya. Ya, kata tanya ya. Kata tanya. Nah, jadi kata tanya dapat digunakan dengan menggunakan adik simba ya. Saya singkat ya. Adik, sim, simba. Ya. 1. A-nya apa artinya? Apa? Ah, bagus. Yang kedua? Di mana? Bagus. Yang ketiga? Kapan? Bagus. Keempat? Siapa? Bagus. Kelima? Mengapa? Yang keenam? Bagaimana? Ya. Nah, ini kata-kata tanya yang digunakan dalam membuat suatu pertanyaan. Nah, seperti di sini. Jadi gampangnya disingkat. Dan kata tanya disingkat dengan adik simba. Coba tanya dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi tadi Pak Sunan sudah menyuruh kalian ya supaya membaca secara sungguh-sungguh untuk memahami isi dari tiap paragrafnya ya. Yang ketiga, catatlah poin-poin penting yang terdapat di setiap paragraf. Jadi dicatat. Nah, coba sambil kalian lihat tiap paragrafnya ada apa itu ya. Nah, yang keempat, kembangkan poin-poin tersebut menjadi kalimat utuh. Jadi kata tanya itu bisa dijadikan sebuah kalimat ya. Paham? Bisa dirangkai menjadi sebuah kalimat. Nah, ini rangkaian kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Nanti bisa ini yang keras.
membuat kata tanya dengan ada sifat tadi ya. Ada pertanyaan dulu? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Sunadi akan memberikan NKPD ini ya untuk dikerjakan. Individu tiap orang ya. Kerjakan kalian ya. Bagaimana mengerjakan? Ini. Sudah terima semua? Nah, dikerjakan itu ya NKPD-nya. Itu pertanyaan pertama apa? Ya. Jadi pertanyaan teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Tadi sudah ya. Yuk jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf pertama, cari topik ya. Apa topik masalah yang akan disampaikan? Waktunya 10 menit selesai itu. Kerjakan. Ditulis. Tulisannya yang bagus biar bisa dibaca. Sudah selesai. Ditulis. Tulis. Sesuai pertanyaannya. Bagaimana? Sudah selesai ya? Ya, sudah selesai semuanya. Baik. Ya, sudah selesai waktunya. Mari kita bahas bersama-sama. Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 1. Nomor 1. Topik permasalahan mengenai Yang lain dengarkan. oleh Oke, tangan yang lain. Kelompok lain ada yang menanggapi. Jadi topik dari paragraf pertama ini ya sampai di sini mengenai apa? Mengenai Michael Faraday. Yuk baca. Baca pertanyaannya, dibaca. Berdiri. Namanya siapa? kaki. Haki, silakan Haki. Arus listrik merupakan gelombang Elektromagnetik. Itu. elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat meskipun tanpa media paralel. Pada paragraf kedua ini ya. Ini paragraf kedua ya. Lihat jadi mengenai apa? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Itu adalah topik dari paragraf kedua. Jadi yang keras bacanya Dina, yang lain juga bisa mendengarkan. Saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir. Yang lain sambil ditulis ya jika jawabannya tidak sama. Rangkaian ini biasanya berada di atas alat untuk tempat dudukan lampu atau di dinding. Lihat pada paragraf ketiga bagaimana, betul tidak? Betul. Tepuk tangan dulu semua. Ini ya. Bagaimana tadi jawabannya? Jadi arus listrik itu dari mana? Dari pusat pembangkit listrik terus bisa disalurkan ke rumah-rumah. Begitu ya. Ya. Apa yang terjadi dengan Yang keras suaranya. saat tiba di rumah kerja berdasarkan kecepatan dan kecepatan. Nah, jadi bagaimana? Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Lihat, di sini topiknya mengenai jadi proses tersebut kemudian ini ya. Terus coba dibaca. Jadi arus listrik yang diterima di rumah itu kemudian disalurkan ya melalui rangkaian kabel. Ya, biasanya di rumah itu ada rangkaian kabel menggunakan apa? Rangkaian apa? Karena tiap ruang itu ada lampunya ya kan? Jika tiap ruang dimatikan maka lampu mati. Begitu juga di ruang lain ya. Jika dihidupkan ruang kedua itu hidup ya. Tidak semuanya langsung hidup semua, iya kan?
titik aliran listrik yang ada di rumah kalian. Benar tidak? Kalian sudah mencatat semua jawabannya? Iya. Baik. Lanjutkan mengenai kompon listrik ya. Di rumah kalian ada listrik kan? Ada. Ya. Ada apa selain listrik, ada apa? Baterai. Kabel, ya? Saklar ya, biasanya yang dipencet itu ya. Apa lagi? Apa lagi? Bagus. Laptop, apa lagi coba? TV, bagus ya. Nah, baik pembelajaran kali ini tolong kalian simak baik-baik ya. Pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tolong simak baik-baik sambil dicatat buku tulisnya ya. Dicatat sambil dengar. Mana buku tulisnya? Harus dicatat. Ya. Semua dan alat listriknya ya. Ya. Ditulis kan informasi penting apa? Seperti tadi. Hari ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Nah, ada tulisannya yang pertama yaitu tentang tegangan listrik. Nah, ditulis informasi penting apa saja yang harus didapat. Yaitu tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan Tiga ya. sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat listrik merupakan yang dinamakan dengan alat elektronik. Contohnya alat elektronik itu radio, televisi, setrika, dan juga. Nah, alat-alat yang memiliki sebuah rangkaian listrik ini disebut dengan komponen. Ditulis tulisannya bisa dibaca. Yo. Terdiri dari apa saja? Nah, ini merupakan contoh dari Ini lihat komponen listrik ya. Nah, ini jenis rangkaian apa ini? Iya. rangkaian listrik dapat Tolong didengarkan. Nah, ada komponen listrik dalam rangkaian ini yang pertama itu terdiri dari baterai. Nah, itu kedua yang pertama itu disebut dengan baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian komponen yang kedua itu dinamakan saklar. Lihat lagi ya. Alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik. Mematikan atau menghentikan lampu ya saklar ya. Ketiga itu kabel. Kabel. Jadi ini merupakan kabel dari rangkaian listrik. Pegang. Kabel yaitu alat yang digunakan untuk menyambungkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Nah, itulah komponen listrik dari rangkaian listrik. Bisa kan digunakan di sini ya? Nah, ditulis digunakan apa saja. Tulis ini rangkaiannya ya. Arus listrik ini dibedakan menjadi dua jenis. Ya. Yang pertama itu ada rangkaian listrik terbuka. Nah, rangkaian listrik ini tandanya adalah tidak ada arus listrik dan menggunakan perhatikan. Lampu pada rangkaian listrik terbuka ini namanya warna dan saklarnya itu material dan terdapat dua buah baterai dan juga lampu warna dan saklar. Alat kunci yang digunakan sendiri yang pertama ditulis secara detail. Jadi lampunya itu sesuai dengan sepertinya. Misal lampunya itu sudah ada kemudian ciri yang kedua yaitu kabel tidak bercabang. Bisa didengar ya? Nah, Nah, pada rangkaian seri ada dekat, maka lampu yang lain tidak dapat menyala. Nah, sebagai contoh, apabila lampu api padamkan, maka yang terjadi adalah lampu listrik dan kunci tidak bisa atau tidak padam.
komponen listrik. Kalian masih ingat tidak? Komponen listrik itu apa? Namanya siapa? Bisa apa? Lampu. Nah, yang itu namanya siapa? Dina. Kabel. Nah, kabel. Ya. Yang kacung. Namanya? Apa? Komponen listrik itu terdiri apa saja? Selain baterai. Begitu ya, itu mengenai rangkaian paralel ya, dan untuk susunannya juga ciri-cirinya ya. Kita lihat, nah ini gambar dari rangkaian paralel. Penggunaannya kapan, di mana bisa digunakan Pak? Bisa digunakan di rumah kita ya, itu contohnya ya. Nah ini penggunaan rangkaian paralel ya, ini dihidupkan dan ini dimatikan ya, ini manfaatnya ya. Dan ini juga lampu di mana ini? Lampu lalu lintas. Pernah lihat di jalan ada lampu lalu lintas? Ya. Ya. Nah, ada pertanyaan dulu? Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Sunandi akan memberikan LKPD kedua ya, untuk dikerjakan dan hasilnya nanti kalian bisa mempresentasikan ke depan kelas ya. Nah, ini tuh gambarnya ya. Gambarnya ini saya selain di situ ada di sini. Nah ini ya. Amati ya. Sebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam rangkaian di samping ya, dan fungsinya untuk apa? Ya, ada apa ini? Baterai. Yang ini? Yang ini? Saklar. Ini? Baik. Itu adalah sebuah komponen ya. Nah, kan? Terus apa fungsinya dari itu ya? Ditulis, dikerjakan di LKPD itu ya. Silakan ingat itu. Ya, sudah dikerjakan. Ayo coba dikerjakan nanti ke depan ya. Kita presentasikan ya, mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk ke depan. Hanya menyebutkan komponen ya dan fungsinya ya. Langsung siapa perwakilan kelompok 1 ke depan? Injil, ayo. Maju. Yang keras. Di sini. Tolong yang lain perhatikan. Ya, ya. Ini kan sesuai pertanyaannya. Pertanyaannya coba ditanyain dulu. Injil. Sebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam rangkaian di samping. dan Apa fungsi dari komponen tersebut? ya, silakan sesuai dengan jawabannya, dibaca yang keras. Kalian dengar, perhatikan. 1. Baterai. Fungsi komponen sumber listrik.
Baik ya. Benar tidak? Kita dulu. Silakan. Benar? Ya. Sesuai pertanyaannya. Pertanyaannya apa dulu? Pagi coba. Sebutkan komponen-komponen yang terkait dengan rangkaian cantik. Nah ini ya gambarnya begini ya. Nah sudah ya. Silakan yang lain kelompok 1 menyiapkan. Kelompok 2 mau membaca. Benar tidak? Istri, kabel, konstruktor, penghantar listrik, saklar, menyambung dan memutus aliran listrik, lampu, mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, dari jawaban perwakilan tadi ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Ya, dari tadi dari dua jawaban teman tadi kalian, baik. Kalian sudah belajar apa saja tadi? Belajar tentang teks eksplanasi. Mencari apa? Informasi penting ya tadi ya. Jadi teks eksplanasi itu tidak apa? Bukan ya. Terus dengan kata tanya apa? Tanya apa? Guna apa? Ini ya, Anda sesuai ini ya. Anda ya. Di mana ya? Ya, kapan betul ya? Anda seterusnya ya. Nah, dari pembelajaran tadi ada yang kurang paham tidak? Betul? Baik, kalau kalian sudah paham semua, jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kalian pertama mempelajari tentang teks eksplanasi. Ya, benar tidak? Belajar tentang apa? Eksplanasi. Mencari apa lagi? Kata-katanya dengan apa? Dengan kata-katanya bentuk algebra ya. Terus selain itu kalian belajar tentang apa tadi? Itu ada apa saja? Itu namanya komponen ya. Terus akan listrik ada berapa macam? Ada berapa? Rangkaian apa? Ada rangkaian seri dan paralel. Begitu ya. Saya akan memberikan soal untuk latihan di rumah ya. Bisa dikerjakan di WA group ya. Ini ya. Jadi ya dibaca ya. Itu pertemuan berikutnya ya. Itu dikerjakan di mana? Di rumah ya. Di WA juga bisa dibuka ya. Di WA group ya. Jadi setelah kalian sudah menyimpulkan sudah ya. Terus pertemuan berikutnya mengenai hak dan kewajiban. Terus ada perubahan sosial budaya dan adanya listrik ya. Nah, dari itulah ada pesan-pesan yang perlu Pak Sunan sampaikan kepada kalian. Kalian harus tetap semangat. Halo, semangat enggak? Baik, terima kasih. Dan sebelum pembelajaran kali ini ditutup, saya mohon ketua KKLA. Tolong yang lain semua diperjelas. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah baca doa? Sudah sekalian. Terima kasih banyak pada pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Ilmu yang didapat hari ini ya. Dan tolong tetap kalian belajar di rumah. Paham? Belajar di rumah, jangan malas. Baca bukunya, kerjakan soalnya ya. Dan penting sekali untuk menjaga kesehatan ya. Baik, sebelum diakhiri, Mas Raja akan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.